Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami, tim Ensiklo, yang dalam video kali ini akan menceritakan salah satu bahan baku untuk pertanian organik, terutama yang skala kecil ya. Terutama yang skala kecil yang bisa digunakan untuk pemupukan reguler, terutama untuk teman-teman yang hobi bercocok tanam. Nah, bahan baku ini ada pada setiap rumah tangga, kecuali rumah tangga tersebut tidak makan nasi. Nah, apa bahan bakunya? Bahan baku itu adalah air leri atau air cucian beras. Saya yakin teman-teman semua di rumah pasti memasak nasi. Nah, dari sisa pembuangan air atau saat mencuci beras tersebut, kita bisa memperoleh sebenarnya bahan baku pupuk yang cukup memadai. Air leri di kami misalnya, kami jadikan salah satu bahan penting ketika kita membuat pupuk generatif. Karena air leri mengandung beberapa zat di dalamnya yang dapat membantu proses pembuahan. Misalnya apa? Boron misalnya. Nah, meskipun ini adalah unsur mikro ya, tapi keberadaannya sangat dibutuhkan oleh tanaman terutama saat proses pembuahan. Berbicara air leri untuk pertanian, ketika umumnya kita berbicara tentang unsur hara makro primer atau NPK, teman-teman katakanlah, maka sebenarnya air leri sudah memiliki kandungan NPK meskipun dalam jumlah atau dalam porsi yang sangat-sangat sedikit. Karena itu sebenarnya ketika berbicara pemupukan dengan air leri, kita tidak sedang mengharapkan N, P, dan K, tetapi kita berharap pada unsur-unsur lain yang terdapat di dalamnya. Apa unsur lain yang terdapat di dalamnya? Misalnya boron, tadi sudah saya sebutkan. Lalu kita juga bisa mendapatkan besi, kita bisa mendapatkan beberapa vitamin yang tidak bisa didapatkan pada bahan-bahan lain. Misalnya vitamin B ya, vitamin B1, vitamin B3, vitamin B12 ada pada bahan-bahan baku tersebut. Apa manfaat vitamin B untuk tanaman? Nah, kita bisa mempelajari manfaatnya dengan mengingat video kita sebelumnya. Misalnya ketika teman-teman membeli cutting anggur misalnya. Nah, salah satu treatment yang dianjurkan untuk memacu tumbuh dan mengurangi stres pada batang anggur atau cutting anggur tadi, atau ketika kita memindah bibit yang sudah disemai adalah vitamin B. Sehingga pemberian vitamin B atau pemberian air leri ke dalam media tanam atau kepada tanaman akan berkontribusi untuk mengurangi stres pada tanaman tersebut, dan juga dia merupakan zat pengatur tumbuh yang cukup baik untuk tanaman. Selain itu, pada kandungan air leri ini ada beberapa zat yang bisa membantu menaikkan kualitas buah dari sisi bobot maupun rasa. Misalnya, terdapat kandungan protein yang cukup baik di dalam air leri. Atau kemudian terdapat selulosa, gula, glukosa yang dalam jumlah tertentu dibutuhkan tanaman untuk memadatkan, kemudian menaikkan bobot, serta mendapatkan rasa yang lebih manis. Karena itu tidak perlu heran teman-teman ya, kalau punya tanaman buah yang sering disirami dengan air leri, kemudian kita mendapati buahnya sangat manis. Nah, ini faktor dari adanya protein, selulosa, glukosa, dan gula yang ada di dalam kandungan air leri. Nah, selain itu kalau teman-teman menggunakan air leri ini untuk misalnya anggrek yang saya gunakan, pemberian air leri ini pada tanaman anggrek misalnya bisa berkontribusi baik pada pertumbuhan daun, misalnya daun menjadi hijau lebih baik, dan kemudian pertumbuhan bunga akan menjadi lebih mudah dan kemudian bisa menjadi lebih maksimal. Ini adalah beberapa contoh dari penggunaan air leri yang bisa kita ambil manfaatnya untuk tanaman buah, tanaman produksi, maupun untuk tanaman hias seperti anggrek. Kandungan-kandungan kompleks pada air leri ini yang menjadikan kami juga kemudian merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan air leri. Dan karena juga bahan baku ini bukan merupakan bahan baku yang sulit dicari. Meskipun pada kapasitas yang jumlah banyak, misalnya kami membuat 200 liter pupuk generatif, kami otomatis membutuhkan sangat banyak air leri, dan itu pun kami ambil dari restoran-restoran, rumah makan, dan pesantren yang kebetulan sekali memasak membutuhkan beras dalam jumlah banyak dan pastinya menghasilkan air leri dalam jumlah banyak. Bagaimana air leri ini bisa diberikan? Nah, ada dua cara sebenarnya teman-teman. Cara pertama adalah cara yang paling simpel. Cara yang paling simpel adalah dengan memberikan langsung air cucian beras seketika kita selesai mencuci beras. Misalnya kita cuci, kita saring, kemudian air dari saringan tersebut bisa kita langsung berikan kepada tanaman.
Nah, cara kedua sebenarnya bisa dilakukan dengan proses fermentasi. Nah, ketika kita melakukan proses fermentasi, maka teman-teman sebaiknya juga supaya tidak nanggung ya, mencampurkannya dengan bahan-bahan lain agar menambah kualitas dari POC air leri ini. Sebenarnya bahan bakunya tidak perlu terlalu kompleks, bisa diambil dari apa yang ada di lingkungan kita. Teman-teman bisa menyimak video kami sebelumnya untuk memperhatikan kira-kira bahan apa yang bisa dipadu-padankan dan ditambahkan ke dalam air leri untuk memperkuat khasiat dan kandungan dalam air leri tersebut untuk tanaman kita. Begitu teman-teman Ensiklo, kira-kira pemanfaatan bahan baku air leri yang bisa kita pakai untuk memupuk dan menyuburkan tanaman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan sukses selalu untuk teman-teman yang bercocok tanam. Salam.